Mulai. Yes. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus Mihandoko, SPMM, General Manager PG Ngadirejo, PTPN 10. Yang saya hormati Bapak Nyani, selaku Manajer QA, Pabrik Gula Ngadirejo, PTPN 10. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi Teknologi Pangan yang telah bergabung pada kegiatan kuliah pakar siang hari ini, serta mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya kita dapat bertemu di forum kuliah pakar pada siang hari ini dengan tema Manufacture and Quality Assurance of Sugar Production. Insya Allah semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Perkenalkan, saya Hanif Alamuddin Mansur selaku penanggung jawab kegiatan kuliah pakar pada siang hari ini, sekaligus nanti akan berperan sebagai moderator. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan kuliah pakar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan kampus Merdeka Kemendikbud yang dijalankan oleh prodi kami kurang lebih sudah sekitar 1 tahun terakhir, Bapak Ibu, dan kami berharap dari materi yang nanti dapat disampaikan itu dapat meningkatkan pengetahuan praktis mahasiswa terkait penerapan ilmu dan teknologi terkini di dunia industri, khususnya di industri gula, sehingga nanti dari materi yang akan disampaikan bisa dibahas mengenai bagaimana alur proses produksi gula, kemudian bagaimana melakukan analisis mutu pada bahan baku, pada produk antara maupun pada produk akhir dari yang dilakukan di industri gula, serta bagaimana melakukan penjaminan mutu, standar penjaminan mutu pada gula yang dihasilkan. Untuk menjawab materi-materi tadi pada siang hari ini telah dihadirkan, yaitu ada Bapak Agus Mihandoko selaku General Manager PG Ngadirejo yang akan sebagai narasumber pada kuliah pakar siang hari ini. Pak Agus, selamat siang Bapak. Selamat siang, bagaimana Bapak kabarnya Pak? Sehat-sehat Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Agus sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk bisa memberikan kuliah pakar pada siang hari ini, Pak Agus. Perlu kami sampaikan bahwa Pak Agus ini merupakan General Manager PG Ngadirejo, dan pengalaman beliau sebagai General Manager juga cukup banyak ya, antara lain pada tahun 2018 dan 2019 beliau menjabat General Manager Pabrik Gula Krembong PTPN 10, dan kemudian dilanjutkan dengan pada periode 2019 dan sampai 2020 beliau menjabat sebagai General Manager Pabrik Gula Gempol Krep ya, PTPN 10, dan sekarang ini sebagai General Manager Pabrik Gula Ngadirejo PTPN 10. Beliau memiliki spesialisasi berkaitan dengan manajer produksi dari gula, sekaligus untuk manajemen pengendalian mutu pada proses penanaman sampai nanti hingga pada gula yang dihasilkan. Ya, Pak Agus, ini tersedia waktu untuk sesi pertama ini hingga pukul 14.40. Nanti dari waktu yang tersisa bisa digunakan untuk diskusi. Nanti kurang lebih kita pada pukul 3 ada waktu sejenak untuk break sekitar 30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi 2 pada pukul 3:30, Pak. Seperti itu. Oke.
Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Bapak Agus Mihandoko untuk memulai menyampaikan materi. Waktu dan screen kami sediakan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera untuk kita semuanya. Yang hormat Bapak Rektor Muhammadiyah Malang, serta para dosen. Yang terhormat Mas Hanif selaku moderator pada pertemuan sore ini. Adik-adik mahasiswa semester 5 yang saya banggakan, dan semua yang hadir di tempat ini, tentunya yang saya hormati dan juga banggakan. Setelah kita sampaikan rasa syukur Tuhan Yang Maha Kuasa, sore ini kita masih diberi salah satu kenikmatan kesehatan, sehingga kita semua pada sore ini bisa mengadakan sharing dan terkait dengan masalah pergulaan khususnya di Z10. Saya mohon maaf Pak Direktur Utama, titip pesan salam kepada Bapak Rektor dan juga kepada Universitas Malang tidak bisa hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga salam kepada adik-adik dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Bapak Hanif dan adik-adik mahasiswa semua yang dihormati, perlu kami sampaikan di PTPN 10, ya setelah poin-poin ini saya sampaikan, PTPN 10 ini dulunya dari PTP 19, 21, 22, dan 27. Dulu 27 ini bergerak di bidang serat, 21 di gula, 19 demikian. Tapi seiring perubahan zaman, perubahan waktu, sehingga bentuklah PTP 10. Ya, dulu ada 2019, 21, 22, sehingga disebut lebur 2 PTPN 10. Sehingga seiring waktu 2014 dilebur lagi jadi holding, ya bukannya di PTPN 10. Namun dalam perjalanannya tetap kami yang ada di PTPN 10 ini bergerak di industri gula khususnya, dan juga ada anak perusahaan. Tahun itu ada rumah sakit ada mungkin rumah sakit ada di Jember, ada di Gadul, Pare, ada di Mojokerto, Mojokerto, ada di HPA Pare, perusahaannya ada di Mojokerto, dan juga ada di Klaten. Anak perusahaan ada Idamame di Jember, ini menangani masalah hortikultura, ada tembakau di Jember, juga di Klaten, ada juga jasa plastik ini di Jepara dan Tulangan. Dan juga yang terakhir ada Enero yang kemarin sempat terbakar itu di tahun 2020, kebetulan di tahun 2020 saya termasuk salah satu komisaris yang ada di Enero Turunan. Kembali ke seiring waktu, sehingga rumah sakit harus dikelompokkan rumah sakit, sehingga rumah sakit ini bergabung dengan Pertamina, pusatnya dengan Pertamina. Sehingga di pabrik N10-nya atau pabrik gula ini tetap bersatu dengan holding yang ada di sisi lain, di N10 ini ada di pejabat puncaknya ada direktur. Kalau dulu ada 3 direktur, bahkan dulu ada 5, kemudian dengan sering waktu tadi, berarti sekarang tinggal 1 direktur ditemani atau ada dibantu oleh chef operation sama chef bisnis. Di PT N10 ini ada 9 pabrik gula, mulai dari Delta sampai Mojopanggung, yaitu ada 9 pabrik gula, ada di Kerembung, Gembol Kerep, Mojokerto, ada Jombang Baru, itu Jombang, sama PJ Jubir ya di Jombang, ada di Lestari, Kabupaten Nganjuk, di wilayah Kediri sendiri ada pabrik gula Merican, Pesantren, Ngadirejo,
Dan di Kabupaten Ponorogo ada pabrik gula Mekipangku. Yang ada 9 pabrik gula. Kebetulan di masing-masing unit ini dikomandani atau dipimpin seorang GM. Di bawah GM ada manajer, ada 5 manajer. Kebetulan di samping saya ini ada Pak Yani. Kebetulan Pak Yani ini manajer quality assurance. Ya. Kebetulan tahun kemarin juga ada di pabrik gula Gemengerep dengan saya. Tahun kemarin Gemengerep. Sekarang baru beberapa hari bulan ini pindah di pabrik gula Ngadirejo. Di unit pabrik gula Ngadirejo ada 5 manajer Pak ya. Ada 5 manajer QE, ada manajer keuangan, ada manajer pengolahan, tadi yang ditanyakan kepada Mas Ketua tadi, ada manajer instalasi, ada manajer tanaman. Di bawah manajer ini juga ada istilah tingkat asman ya. Tingkat asman di bawahnya lagi ada asmut dan lainnya. Sehingga dari total sepintas saja yang ada di Ngadirejo ini total karyawan istilahnya tetap ya, tapi kurang lebih ada 200. Kalau tidak ada giling, kurang lebih karyawannya, pegawainya yang tetap ini sekitar 200-an. Tapi apabila giling, ini ada kurang lebih 1.100-an. Sehingga itu di situ ada namanya karyawan PKWT. Dan perlu diketahui di pabrik gula Ngadirejo yang ada di putaran wilayah Kediri, ya alhamdulillah ya di tahun kemarin prosesnya cukup bagus juga, sehingga saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, tentu saya sangat bersenang hati ya bisa berbagi pengalaman ini. Kalau mau mungkin adik-adik bisa langsung nanti belajar ke pabriknya, tidak masalah ya, ke pabrik mau ke lapangan monggo ya. Karena kami di tiap tahun paling tidak 1 tahun 3-4 kali ada pelatihan istilahnya milenial ya, anak-anak muda itu ya, pelatihan. Karena apapun ini mau tidak mau sudah ada juga, ini memang panggung anak muda sekarang. Sehingga bagi kami ya harus tukar pengalaman, berbagi pengalaman oleh kepada adik-adik khususnya untuk estafet yang akan datang. Dan sebetulnya pada kesempatan hari ini, pas ini di tempat ini kami sebenarnya ada di pabrik gula tulangan ini. Soalnya kami tadi hari ini pas ngisi bagian narasumber juga semua manajer PTPN 10. Sehingga kami apapun tetap membayangkan dengan adik-adik yang ada UMI demi pengalaman, sehingga kami dengan Pak Yai menyempatkan ikut bergabung di sini, supaya paling tidak adik-adik mengenal, mengetahui profil minimal yang ada di pabrik gula Ngadirejo khususnya secara umum untuk PTN 10. Sementara saya kira itu terkait masalah profil kompeni untuk S10, nanti terkait dengan masalah teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Yani, karena Pak Yani sebagai manajer quality assurance. Tapi kembali lagi kepada adik-adik, ya, saya ingin sekali kapanpun ya kami menerima dengan senang hati apabila berkunjung, entah di pabrik gula manapun yang diinginkan, sehingga bisa tahu persis seperti apa kinerja daripada pabrik gula. Atau mungkin yang ada di tembakau, ada yang di Idamame, ya, Okra itu ada di Jember. Sehingga kami terbuka, yang penting untuk adik-adik semua demi pengetahuan dan kemajuan yang didapat, sehingga nanti apabila adik-adik bekerja, ya tentunya tidak tanggung lagi, bahkan nanti bisa bergabung dengan kami yang ada di BTS. Sementara itu yang bisa kami sampaikan nanti akan lanjutkan Pak Yani. Semoga apa yang saya sampaikan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Mas Yani dan mungkin Bapak Ibu dosen, rektor dan adik semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dosen yang kami hormati dan adik-adik atau rekan-rekan dari kampus UMN. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kami bisa diberi kesempatan untuk silaturahim melalui tatap muka ini walaupun lewat daring. Tapi tujuan utama adalah sharing knowledge antara kami yang di perusahaan di PTPN 10 dengan rekan-rekan mahasiswa yang ada di UMM. Untuk menyingkat waktu, kami lanjutkan dari presentasi Pak CM tadi. Untuk perkenalan saya kira sudah dijelaskan tadi. Nama saya Yani. Kebetulan saya menghandle di quality assurance-nya pabrik gula yang notabene mungkin sudah 4 PG yang kami lalui pada level manajer. Untuk yang sebelumnya mungkin saya di level staff-nya. Jadi kami jelaskan skema alur proses pabrik gula yang umumnya berada di naungan PTPN 10. Jika kita melihat alur ini saya ambil contoh yang dari Gempol Kerep sebagai contoh pabrik kapasitas yang mungkin terbesar di PTPN 10. Jadi kalau kita lihat alur prosesnya itu ada beberapa stasiun. Yang pertama ada stasiun gilingan, kemudian ada stasiun pemurnian, kemudian ada stasiun penguapan, dilanjut ke stasiun masakan, kemudian stasiun putaran, dan pengemasan. Kalau kita lihat skema ini, pada umumnya pabrik gula itu hanya misah-misahkan aja antara padatan dengan cairan, antara cairan dengan pengototnya, kemudian dikristalkan, intinya memisahkan antara kristal gula dengan struk ataupun klarennya. Jadi notabene operasional pabrik gula hanya pemisahan. Sifat pemisahannya bisa mekanis, bisa kemis. Jadi kalau dari gambaran ini mungkin saya urutkan ada di stasiun gilingan di sini adalah yang paling atas ini tebu masuk, kemudian melalui can preparation, ini melalui meja tebu, kemudian dicacah menggunakan can cutter, kemudian dilembutkan atau diserabutkan menggunakan uni grater atau heavy duty hammer shredder yang kemudian akan dimasuk di stasiun gilingan. Stasiun gilingan ini ada beberapa tandem, ada yang menggunakan 5 baterai, ada yang menggunakan 4 baterai. Sekelas Gempol Kerep, Ngadirejo maupun Pesantren Baru, dia memiliki 5 tandem. Mungkin kelas yang lebih kecil lagi hanya 4 tandem. Tujuan dari gilingannya adalah mengekstrak semaksimal mungkin nira yang ada di dalam batang tebu. Makanya di sini ada penambahan air IBBC dengan tujuan mengoptimalkan lagi ampas yang sebelum keluar ke gilingan ini bisa diekstrak gulanya dalam bentuk nira yang akan diolah di stasiun berikutnya. Kemudian ampasnya ini akan digunakan sebagai bahan bakar di boiler. Jadi boiler ini adalah sebagai pembangkit uap yang notabene adalah untuk menggerakkan satu pabrik. Jadi boiler ini akan mensuplai uapnya yang untuk menggerakkan turbin alternator atau turbin generator yang berfungsi untuk membangkitkan listrik untuk pabrik. Sehingga notabene tidak ada ampas, nggak ada limbah yang terbuang, semua terpakai. Sisanya adalah nira. Nira ini yang kemudian diproses di pemurnian untuk dimurnikan untuk memisahkan antara lotong atau filter cake dengan nira jerihnya. Tahapannya memang ada beberapa ini, mulai dipanaskan di PP1, kemudian ada penambahan aditif, contohnya mungkin asam fosfat, ada flokulan, ada susu kapur, ada gas belerang, yang tujuannya adalah untuk mereaksikan antara bahan kotor dengan
bahan-bahan tersebut untuk diikat sehingga bisa dipisahkan. Output di sini adalah clear juice. Dari clear juice atau nira jernih atau nira encer ini yang akan dijadikan umpan untuk stasiun di penguapan. Di stasiun penguapan ini mungkin ada yang menggunakan quadruple effect, ada yang quintuple effect, mungkin bukan ada yang sextuple effect. Maksudnya adalah di masing-masing tahapan, kalau kita membuat quintuple effect berarti ada 5 badan yang diserikan. Kalau quadruple ada 4, kalau sextuple berarti ada 6. Tujuannya untuk lebih efisien dari pemakaian energi panas yang digunakan untuk membuat hasil nira kental atau outputnya dari penguapan terpenuhi, katakan di break sekitar 65%. Kemudian output dari nira kental ini yang kemudian akan diproses di stasiun masakan. Di stasiun masakan ini ada beberapa tahapan. Kalau kita masuk di tahapan pertama, pada saat giling, biasanya dia membuat skema masakan C terlebih dahulu. Masakan C ini yang kemudian menghasilkan bibit untuk masakan A. Jadi masakan C ini akan diputar di LGFC, didapatkan 2 kategori, yaitu gula C dan strop C. Gula C-nya ini akan diproses sebagai bibitan untuk masakan A. Dan strop C-nya ini akan digunakan untuk bahan masakan D. Nah, sehingga tahap berikutnya dari masakan A yang sudah dapat bibitan berupa masakan dari masakan C tadi atau gula C tadi yang akan dikristalkan, diperbesar lagi kristalnya sehingga jadilah masakan A. Masakan A ini bahannya antara nira kental sulfitir, outputnya dari evaporator yang sudah disulfitir kembali, sehingga bahan utama yang sini akan menjadi produk. Masakan A ini akan diputar sehingga didapatkan gula SAS atau gula kristal putih. Kemudian dari gula kristal putih ini bisa langsung dikemas. Ya, kemudian mungkin Bapak bertanya, kemana tuh tetes? Mungkin yang didengar adalah produk tetes. Tetes adalah output dari masakan D. Masakan D ini kan tadi kalau bibit dia ada istilahnya fondan atau inti kristal yang diumpankan pertama kali ke masakan D. Tapi yang bahan campurannya adalah dari strop C maupun beberapa strop A. Sehingga didapatkan masakan D yang notabene akan diputar di masakan D, di LGFD. Di LGFD ini ada 2 tahapan. Pada LGFD 1 akan didapatkan gula D1 dan tetes. Pada tahapan D2 akan didapatkan gula D2 dan clara D. Gula D2 akan diolah ke sebagai bibitan masakan C ataupun sebagian digunakan untuk leburan untuk masakan A. Sehingga siklusnya masakan dengan putaran adalah satu rangkaian yang berkesinambungan atau istilah ada recycle di tahapan ini. Dan itu terus-menerus sampai inputnya ini habis, kemudian proses berlanjut sampai jadi gula semuanya. Mungkin itu terkait alur proses di produksi obat gula. Ya, tadi sekilas saya sampaikan untuk di gilingan tadi ada tambahan induksi, hasilnya ampas, akhirnya ke boiler. Kemudian pemurnian ada tambahan bahan tadi, ada susu kapur atau CaO 2 kali, asam fosfat, ada gas belerang, ada flokulan. Ini outputnya ada pelotong atau filter cake sama nira jernih. Nira jernih masuk tahap berikutnya diuapkan lagi, didapatkan air dan nira kental. Setelah penguapan ada sulfitir lagi, baru masuk masakan dan putaran. Ya, jadi sudah saya jelaskan tadi, ada gilingan, tadi fungsinya tadi, kalau yang 5 tandem, dia akan menghasilkan meal extraction yang lebih baik daripada dia menggunakan 4 tandem. Karena apa? Pada prinsip seperti hanya orang memerah santan gitu aja, memerah santan dari parutan kelapa.
dia ada tambahan induksi, semakin diremas berkali-kali, maka niranya atau santannya akan semakin banyak. Sama hanya di gilingan, prinsipnya sama. Cuma ini ada penggeraknya, ada turbinnya, ada mungkin pakai motor, ada yang pakai turbin uap. Mungkin yang pabrik yang agak lama-lama ada juga yang pakai mesin uap. Nah, jadi mungkin saya jelaskan komposisi tebu kira-kira dominan seperti ini. Ada air, ada sabut, ada zat kering terlarut. Yang kita perlu adalah zat kering terlarutnya ini, atau yang dikenal mungkin istilahnya brix. Nah, di dalam zat kering terlarut ini ada namanya sukros atau disakarida, kemudian ada glukos, fruktos ini yang monosakarida, ada garam organik bebas maupun zat lain. Jadi komposisi 10-16% ini sukrosnya kisaran 70-86% ini. Selebihnya adalah yang bukan gula. Kemudian kalau tadi dari outputnya gilingan kita dapatkan nira mentah atau raw juice. Jadi posisinya raw juice di sana merupakan larutan kasar. Ada tanah pelarut, ada partikel ampas maupun wax, semacam lapisan lilin juga. Ini dapat dihilangkan secara filtrasi. Kemudian ada unsur koloid. Nah, kalau koloid ini jumlahnya tidak banyak dalam nira. Kemudian ada dispersi ion atau molekul, komponen gula dan bahan mineral abu. Jadi untuk pemurnian nira ini ada 4 secara keseluruhan yang ada di beberapa pabrik gula. Kalau sekelasnya Ngadirejo, kemudian Gempol Kerep, dia menggunakan defikasi double sulfitasi. Jadi ada penambahan suhu kapur dilanjut reaksi dengan gas SO2 2 tahap. 2 tahap maksudnya adalah di nira mentahnya ada sulfitasi, kemudian di nira kental dilanjutkan sulfitasi lagi. Kemudian yang kelasnya PG pesantren baru, dia ada stasiun berikutnya, yaitu di stasiun fosfatasi. Kemudian yang akan diproses di PG Gempol Kerep itu ada karbonatasi. Kalau fosfatasi dia menggunakan asam fosfat untuk reaktannya, dengan karbonatasi ini menggunakan gas CO2 untuk reaktannya. Ini sekilas saja seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, ini untuk perbandingan aja perbedaan antara sulfitasi nira dengan fosfatasi. Kalau di sulfitasi unsur belerang dalam gulanya itu dia ada. Kemudian kalau di fosfatasi dia murni bawaan dari tebu. Sedangkan untuk kadar kapur di nira encer di sulfitasi lebih tinggi, sedangkan di fosfatasi cenderung rendah. Sehingga kerak di evaporator untuk sulfitasi lebih tinggi, sedangkan di fosfatasi cenderung rendah. Tahap berikutnya adalah pembentukan warna melanoidin. Kalau sulfitasi menghambat reaksi Maillard untuk pembentukan melanoidin. Sedangkan fosfatasi relatif tidak ada semacam inhibitor pada proses di masakannya. Ya, ini mungkin bisa dibaca sendiri untuk tahapan klarifikasinya. Ini salah satu reaksi yang di stasiun pemurnian. Jadi penambahan asam fosfat. Asam fosfat ini berada pada nira atau nira mentah, yang dia akan berikatan dengan susu kapur sehingga terbentuk CH3PO4 2 kali. Ya, kalau ini adalah reaksi pemucatan. Ini biasanya di sulfitir nira kental. Pembentukan endapan CaSO3. Jadi yang saya sebut tadi di pemurnian ada proses pemanasan beberapa tahap. Ada PP1 di range 70-75, kemudian PP2 di 105 sampai 110 derajat Celcius. Tujuannya ini mempercepat reaksi antara Ca12
dengan asam fosfat. Kemudian bisa menurunkan viskositas nira untuk proses settling atau pengendapan. Yang ketiga, bisa mengeluarkan gas-gas larut yang notabene bisa agar tidak mengganggu jalannya proses. Yang keempat adalah membunuh bakteri yang terdapat dalam nira. Kalau pengendapan seperti ini, dengan penambahan vlog-vlog ini akan terbentuk semacam inti endapan yang akan bisa ditapis di drum rotary vacuum filter ini. Faktor-faktor apa yang berpengaruh di sini, yaitu salah satunya adalah bahan baku atau nira mentahnya. Karena kalau dari stasiun pemurnian, bahan bakunya adalah nira mentah. Yang notabene adalah bahan bakunya ya dari tebu, yang dari gilingan tadi. Semakin baik kualitas dari nira mentah atau kualitas dari bahan bakunya tebu, maka persepuluhnya akan relatif lebih efisien atau efisiensinya cukup tinggi. Kemudian temperatur pH ini akan berakibat pada kecepatan reaksi. Untuk peralatan proses ini relatif, kemudian kehandalan peralatan juga sama. Saya lanjut yang penguapan. Kalau penguapan itu saya kira ada 4 alat utama ya, yang umum. Mungkin hampir sama di semua pabrik gula. Ada evaporator, ada kondensor, ada pompa vakum maupun pompa injeksi. Kalaupun ada mungkin di PG kita di PTPN 10, tepatnya di PG Cukir, dia tanpa pompa vakum bisa menghasilkan vakum yang tujuannya untuk proses pembentukan vakum untuk menghasilkan penguapan atau membuat nira itu menjadi kental tanpa merusak. Tujuannya sama, cuma dia akan lebih efisien pada penggunaan energi listriknya. Cuma agak boros di pemakaian air. Jadi notabene pabrik gula yang di PTP 10 rata-rata menggunakan 4 alat utama ini. Yang saya jelaskan tadi ada quintuple, quadruple maupun sextuple tadi. Ya, ini proses pembentukan vakumnya. Jadi uap yang dihasilkan dari badan akhir ataupun badan 2 terakhir itu akan ditarik menggunakan vakum melalui kondensor ini. Kondensor ini akan menghasilkan vakum dengan adanya pompa vakum serta pompa injeksi. Sehingga outputnya kondensor adalah air jatuhan. Air jatuhan ini mengandung campuran antara uap yang terkondensasi sama air yang masuk ke dalam kondensor. Sedangkan untuk gas yang tak bisa terkondensasikan, dia akan ditarik menggunakan pompa vakum. Yang kemudian airnya ini akan sirkulasi, tujuannya adalah untuk penghematan energi juga, sehingga tidak selalu menggunakan make up water untuk pendinginan. Jadi tadi yang saya jelaskan, bisa lanjut. Ini untuk masakan dan putaran. Sekilas tadi sudah saya jelaskan di slide-nya di proses flow diagramnya tadi. Ya, ini sebelum masuk ke proses pengemasan, gula outputnya dari HGF atau high grade kugel atau gula SHS yang masih basah, dia perlu proses pengeringan dan pendinginan. Tujuannya apa? Dia nanti bisa disimpan relatif tidak berpengaruh pada kualitas gulanya. Jadi disimpan di kondisi setahun, mungkin 2 tahun, dia masih layak untuk dikonsumsi. Kalau disulfitasi, biasanya dia akan cenderung berubah, katakan mengalami perubahan warna atau
warna ikumsanya lah, cenderung naik ketika dia disimpan lebih dari setahun. Jadi dengan proses ini harapannya apa? Dia dipanasi, kemudian ada pendinginan, sehingga waktu dikemas dia pada kondisi gula kristal putih di bawah suhu 40 derajat Celcius. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan untuk session kali ini. Barangkali ada sesi tanya jawab. Sebetulnya kami bukanlah pakar, hanya sedikit sharing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nyani atas materi yang disampaikan. Untuk sesi pertama mengenai alur proses produksi gula, apakah ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik? Dari penjelasan yang tadi telah diberikan oleh pemateri, Bapak Yani, ada pertanyaan dari adik-adik? Ya, mungkin teman-teman masih itu ya Bapak menyerap ya, proses menyerap informasi yang tadi disampaikan, sehingga mungkin belum ada pertanyaan yang masuk. Nah, untuk mengawali atau memancing agar adik-adik nanti bisa bertanya lebih jauh, mungkin saya ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan ke Pak Yani langsung ya. Ya Pak, ini Dengan alur bisa saya jelaskan saat ini, akan saya jelaskan. Seandainya nggak bisa, lain waktu bisa saya jelaskan lewat WA ataupun media lain. Jadi ada yang angkat tangan tuh, siapa tuh? Oh ada, Bu Afifah, silakan. Balik Pak itu. Saya dosen, Pak. Oh, Bu dosen, ngapunten. Iya, Pak. Saya masih dosen baru, Pak, di sini. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Afifah, Pak. Jadi saya sebenarnya itu sempat melakukan magang dosen juga di PG Ngadirejo bulan Oktober kemarin, Pak. Iya. Cuma saya nggak sempat ketemu sama Pak Yani ini. Saya sempat ketemu sama Pak Agus itu sempat, kemudian sama Pak Redi dan Pak Hari di mana? Di produksi itu, Pak. Iya. Sama Bapak nggak ketemu saya. Ya ngapunten, saya baru pindah ya ternyata. Oh gitu. Per Desember ini saya baru mutasi ke Ngadirejo, kalau sebelumnya di Gempol Garep. Jadi ya wajar nggak ketemu kalau di Oktober. Iya. Oh, karena saya masih di Gempol Garep. Karena baru pindah ya Pak. Iya. Ya monggo kalau ada yang disampaikan. Jadi gini Pak, pertanyaan saya setelah tebu itu dipanen, kan itu nggak langsung digiling ya Pak ya. Jadi kayak semacam ada antrian supaya nunggu slot yang kosong gitu loh Pak sebelum masuk ke stasiun gilingan. Nah itu apa nanti kandungan dari tebu itu nggak rusak Pak selama proses menunggu digiling itu Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Afifah Husna untuk pertanyaannya. Jadi kalau di kita ada istilahnya masa tunggu bahan baku tebu di emplasemen atau mungkin yang di truk, ada juga yang di lori. Kalau sebenarnya ngomong rusak, ya, tetapi kerusakannya itu masih bisa ditolerir. Dalam artian seandainya itu dia masih antri kurang dari 24 jam, bisa tergiling, dia masih aman, kandungan gulanya atau saya sebut tadi total suspended solidnya tadi, khususnya gulanya, dia masih aman. Dalam artian kalau kerusakannya masih di ambang wajar. Jadi kalau misalkan dia lebih dari 3 hari, ya tetapinya sudah rusak. Misalkan di kebun sudah ngelasah ya, atau ibaratnya tebang, kemudian nunggu truknya, atau mungkin ada kendala lain sehingga nggak bisa muat saat itu, masuk pabriknya nunggu lagi, ya tetapinya bisa rusak. Sehingga kalau sebisa mungkin itu ada semacam aturan digital, paling enggak tebu itu kurang dari 36 jam. Kalau 24 jam bisa tergiling, itu makin bagus. Jadi kartu kerasnya, mulai tebang sampai dengan giling, diupayakan secepat mungkin. Mungkin itu penjelasannya, Pak. Rusaknya ini seperti apa, Pak? Mungkin rendemennya berkurang. Ya, kalau ngomong rusaknya, itu kan ada unsur sukrus di dalamnya. Oh iya. Nah, sukrusnya itu yang mengalami reduksi atau penguraian menjadi disakarida tadi. Monosakarida ada glukosa, ada fruktosa.
Jadi disakaridanya itu sukrose bisa terurai menjadi monosakarida. Itu kategori rusaknya. Sehingga kalau ngomong rendemen pasti turun. Cuma kalau di kita rendemen itu sudah terbayarkan di depan melalui alat yang namanya core sampler yang mungkin nanti akan kita jelaskan pada session berikutnya di materi berikutnya. Iya, Pak. Kemudian selain mengupayakan untuk cepat-cepat digiling, apakah ada misal penyimpanannya tebu itu ditaruh di suatu penyimpanan tertentu supaya tidak rusak gitu, Pak, tebunya? Ya, secara umum tidak ada sih. Jadi, mungkin hanya desainnya emplasemen biasanya ada pohon yang rindang sehingga dia itu nggak kontak langsung dengan matahari. Hanya itu. Baik, Pak. Kalau mungkin dulu ada semacam disirami dulu, ya mungkin kurang efektif juga. Mungkin ada juga yang penelitian penambahan bufferose atau sejenisnya itu peneliti sebelumnya, cuma dari efektivitasnya mungkin juga dirasa kurang. Sehingga yang lebih optimal adalah menjaga supaya jarak antara tebang dengan giling lebih pendek. Itu aja. Itu yang akan menguntungkan pabrik maupun petani. Baik, Pak. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Afifah. Oke, terima kasih Bu Afifah atas pertanyaannya, Pak Nyani atas jawabannya. Silakan adik-adik. Nah, itu Pak, ada satu pertanyaan yang masuk. Izin saya bacakan. Tadi dijelaskan ada penambahan susu kapur, belerang, dan fosfat dalam proses pemurnian nira. Kira-kira fungsi penambahan dari setiap bahan tadi itu apa, Pak? Terkait dengan nantinya pada kualitas gula yang dihasilkan. Ya. Jadi siapa yang bicara tadi ya? Atas nama Muhammad ini Pak, Muhammad Amar. Ya, ya. Jadi yang ditanyakan kayak penambahan susu kapur, belerang, fosfat. Ini intinya untuk pemisahan pengotornya. Tapi kan ada semacam seperti zat di luar glukos, di luar fruktos atau zat-zat lain. Kemana Pak Yani, Pak? Sepertinya live tidak sengaja live dari Zoom meeting-nya. Jadi tunggu sebentar ya. Gak ada yang mau nanya nih. Pertanyaan yang gampang-gampang aja lo, nggak apa-apa. Mohon maaf, saya pinjam punya bapaknya. Ini kehabisan baterai. Sudah nyalakan. Jadi intinya yang sama saudara Muhammad Amar tadi untuk penambahan susu kapur, kemudian belerang maupun gas SO2 itu akan bereaksi dengan zat-zat yang notabene nggak diperlukan untuk proses berikutnya. Jadi kayak pengotor bisa tanah, bisa unsur pengotor lain, ataupun yang ion-ion lain yang bisa direaksikan, yang akhirnya akan mengendap. Ada juga namanya flokula, dia akan bereaksi, kemudian untuk inti endapan bergabung sebagai besar, yang di dot clarifier atau tray clarifier, dia akan dipisahkan, didapatkan nira jernih dan nira kotor. Jadi tujuannya itu tadi, direaksikan kemudian membentuk inti endapan. Yang saya sampaikan tadi ada CaSO3, itu salah satu endapanya. Dengan begitu yang kita dapatkan adalah nira jernih dengan kejernihan yang sudah distandarkan. Contoh mungkin nira jernihnya di bawah 80 standar EU sampai sepanjang tadi.
Jadi itu mungkin yang terkait reaksi untuk apa penambahan tadi. Untuk selanjutnya ada pertanyaan Pak, itu dari Saudari Farah. Berapakah banyak air inhibisi yang ditambahkan dalam proses penggilingan agar penggilingan itu berjalan dengan optimal? Mungkin perbandingan antara banyaknya tebu yang digiling dengan air inhibisi yang ditambahkan, Bapak. Baik, saya lanjut. Selamat kembali. Jadi untuk penambahan air inhibisi itu sekitar 30 sampai 35%, tergantung dari kemampuan evaporator sebagai stasiun berikutnya yang akan menerima bahan tersebut. Semakin banyak, apakah semakin baik? Tidak juga. Karena apa? Itu akan berpengaruh pada energi yang diperlukan untuk proses di evaporasi atau pada stasiun penguapan. 6% tebu. Katakan kalau tebunya 100 ton, inhibisinya atau air inhibisi pada stasiun gilingan sekitar 30 sampai 35 ton. Mungkin itu penjelasannya. Oke, adik-adik silakan yang bertanya apakah ada feedback, ingin memperjelas kembali, atau ingin mengajukan pertanyaan lanjutan, monggo dipersilakan adik-adik. Dari penanya tadi Farah sama Amar sudah jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Sekarang ini ada pertanyaan kami, Mbak, dari Niken Sumiati. Sering ditemukan di pasaran itu warna produk akhir gula itu berbeda-beda. Ya, apakah itu hanya disebabkan faktor lama penyimpanan produknya? Apakah ada faktor lainnya, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi saya jelaskan kenapa di pengemasan itu diupayakan suhu pengemasan atau suhu saat dikemas di bawah 40 derajat Celcius. Ya, salah satunya itu tadi. Kenapa kok di lapang atau di pasaran dijumpai gula itu warnanya mangkak atau kemerah-merahan atau mungkin mirip dengan brown sugar juga. Ada juga mungkin yang putih. Kalau di refinery, dalam artian diolah karbonatasi ataupun fosfatasi, sebenarnya dia itu bisa menghasilkan produk di bawah rata-rata yang menggunakan sulfitasi. Dan kecenderungannya, kualitas produknya itu relatif baik, atau misalkan masa simpan setahun, 2 tahun, dia masih layak atau kualitas tetap. Karena tadi saya jelaskan di slide tadi bahwa ada kondisi tertentu. Kalau dia menggunakan sulfitasi, dia akan menghasilkan residual belerang yang notabene bisa mempercepat reaksi pembentukan warna. Sehingga yang disimpan setahun, mungkin IKUM saya sudah naik. Yang waktu produksi mungkin masih di kisaran 170. Ketika dia keluar setahun, sudah di atas 250. Yang warnanya sudah agak ke kuning-kuningan. Ya, mungkin itu penjelasannya. Oke. Ada feedback dari penanya? Dari Niken? Sudah jelas, Pak. Terima Sudah, kasih. ya? Oke. Silakan. Nah, ini Pak, pertanyaan berikutnya dari Atira. Bagaimana perbedaan antara gula merah dan gula putih atau gula pasir bila ditinjau dari proses pengolahannya? Apakah masih ada hubungannya, Pak, proses pembuatan gula merah ini dari gula pasir yang tadi sudah dijelaskan? Terima kasih. Ya, ini
Ini siapa ini? Mbak Atira ya. Perbedaan gula merah dan gula putih atau gula pasir. Gula merah maupun gula putih yang notabene bersumber dari tebu. Cara proses mungkin hampir sama. Cuma kalau di gula merah, ibaratnya tetesnya itu jadi produk juga, langsung jadi satu kesatuan. Jadi kalau dari segi pemisahnya mungkin belum seperti atau tahapan di gula kristal putih. Tadi kan ada pemurniannya, nah, tahapan pemurniannya juga beda. Ya kebetulan saya belum ke gula merah, tapi secara garis besarnya perbedaannya di situ. Jadi misalkan di gula putih rendemennya atau gula yang bisa dihasilkan itu 8, di gula merah bisa 11, 12. Karena apa? Tetesnya ikut menjadi produk atau ikut di dalam produknya. Sehingga warnanya kan kemerah-merah atau coklatan. Itu yang basisnya menggunakan tebu. Tetapi kalau basisnya menggunakan kelapa ataupun aren, ya saya kira hampir sama. Itu kan didapatkan niranya langsung. Cuma kalau tebu kan perlu digiling, kemudian diperah di sana. Kalau tahapan depan mungkin sama. Tapi yang berbeda dari tahapan tengahnya. Kalau masaknya mungkin juga relatif sama. Itu mungkin Mbak Atira ya. Berikutnya siapa ya? Mbak Laila. Iya, Pak. Apakah ada kriteria tertentu dalam sortasi tebu untuk pembuatan gula? Ya, ini sebenarnya menginjak di tahapan berikutnya tadi ya, di materi kedua. Cuma tidak apa-apa kalau ini ditanyakan sortasi ya. Itu kalau kita kelebihan bahan baku tebu, proses ini berjalan. Cuma untuk saat-saat ini atau katakan 2-3 tahun terakhir ini, memang nggak ada sortasi di kita. Sortasinya ya tebu masuk itu kita analisa langsung penalti rewardnya diberikan saat itu juga. Cuma sebelum pelaksanaan tebang kita ada pemilihan atau setting tebangannya, mana yang akan didahulukan, misalkan lahan di daerah Kediri atau di daerah Blitar, nah itu yang didahulukan yang mana, itu berdasarkan analisa kemasakan yang mungkin akan kita jelaskan pada slide atau materi berikutnya. Ya. Dari penanya ada feedback dari Laila. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, jika tidak ada, mungkin ini pertanyaan terakhir nih untuk sesi ini, ya, Pak Nyani dari Masita. Ya, proses pemurnian yang dilakukan pada pembuatan gula, apakah ada perbedaan antara gula kristal dengan gula rafinasi? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Masita ya. Prinsipnya yang saya jelaskan tadi ada 4 tahapan ya, ada defekasi, ada sulfitasi, ada karbonatasi, ada fosfatasi. Kalau yang di teknologi gula berbasis tebu, dia menggunakan antara defekasi double sulfitasi atau defekasi fosfatasi ataupun defekasi karbonatasi. Cuma kalau yang di rafinasi mungkin 2 tahap terakhir yang digunakan. Jadi ada rafinasinya langsung di fosfatasi ataupun karbonatasi. Jadi tahapannya itu kalau di kita standar itu ada 3 tahapan masakan A, C, D ya. Ada 3 grade. Tapi kalau di refinery atau di rafinasi dia menggunakan masakan R. Ya, masakan rafinasi ini biasanya sumbernya adalah raw sugar. Jadi gula yang sudah jadi cuma masih mentah, belum layak konsumsi, itu yang akan dilebur kembali, kemudian direaksikan tadi pakai CO2 ataupun pakai fosfat. Dari sana baru diproses masaknya. Mungkin masaknya ada 2 atau 3 tahap. Ada R1, R2. Yang notabene R1, R2 itu untuk farmasi ataupun makanan minuman, yang grade R3 mungkin untuk bisa menembus pasar dari gula kristal putih karena kategorinya mirip output produknya. Jadi kenapa kok di gula rafinasi itu bisa dengan mudah
memasuki pasarnya gula kristal putih, ya karena itu tadi teknologinya dia lebih jauh lebih tinggi. Ada satu tahapan lagi. Di kita pun sebenarnya ada di pesantren baru. Cuma tidak dijalankan secara keseluruhan, mengingat hasil gulanya. Dulu waktu saya di sana mungkin ikumsanya tembus di 20-an. Itu kalau kita jalankan secara keseluruhan stasiun transportasi. Tetapi dari harga gulanya tidak signifikan, sama-sama gula kristal putih, ya tahapannya tidak semuanya kita jalankan. Mungkin separuh dari tahapan transportasi kita jalankan. Jadi intinya di pengolahan pabrik gula di PTP 10 sudah ada peralatan yang menunjang seandainya mengolah gula raw sugar seperti hanya gula rafinasi yang ada di PG-PG swasta lainnya. Mungkin itu gambarannya. Dari Mas Sita ada feedback? Ada yang belum jelas mungkin? Oke, jika tidak ada, monggo Pak Yani untuk dilanjutkan ke materi berikutnya, Bapak. Baik, enggak terlalu lama saya kira. Oke, saya buka dulu filenya. Ya, mungkin saya lanjutkan untuk sesi berikutnya terkait teknik analisis bahan baku tebu. Jadi untuk bahan baku tebu itu ada dua analisis. Yang pertama, analisa kemasakan itu dilakukan sebelum tebang. Kemudian ada analisa rendaman individu. Ini yang dilaksanakan pada saat kita sudah tebang, mau giling lah, ibaratnya mau giling, sudah proses mau giling. Jadi tahapannya kalau analisa kemasakan itu dilakukan sebelum kita menjadwalkan giling. Kalau analisa individu kita jalankan ketika kita giling. Nah, kemasakan itu seperti apa sih tujuannya? Kalau kemasakan itu ada 3 parameter yang akan kita gunakan untuk penjadwalan atau persiapan dari kebun itu dinyatakan siap tebang. Ada istilahnya faktor kemasakan, ada koefisien peningkatan, ada koefisien daya tahan. Jadi parameter-parameter ini yang kita dapat dari proses mengulang pengambilan contoh dan penggilingan contoh serta analisisnya dari masing-masing petak yang sudah kita jadwalkan samplingnya. Itu kita dapatkan proses FK-nya bagaimana. Misalkan di tahap pertama pada peta A itu kita dapatkan FK-nya masih 50. Kemudian pada ronde berikutnya FK-nya turun lagi, misalkan 45. Dan berikutnya turun lagi. Kemudian ada koefisien peningkatan. Dari data koefisien peningkatan berapa nilai peningkatannya? Ada koefisien daya tahan. Apakah kalau koefisien daya tahan ini terkait kemampuan dia untuk hidup, katakan kalau masih ditunda untuk proses tebangnya. Misalkan kalau kemasakan ini kita lakukan biasanya bulan Maret. Bulan Maret itu kita jalankan proses samplingnya, proses analisanya, sehingga didapatkan nilai-nilai parameter ini. Nilai FK ini bisa didapatkan setiap kali sampling, tapi KPKDT ini hanya bisa dijalankan pada atau kita dapatkan parameternya pada ronde keempat. Sehingga paling tidak PG bisa mendapatkan atau menyimpulkan dari peta bahan baku tebunya paling enggak sudah jalan 4 ronde pengulangan. Ya, nanti saya jelaskan lagi terkait analisa rendaman individu. Kalau di kita ada istilahnya NPP online,
ada yang core sampler. Kalau NPP online itu kita giling atau kita analisis berdasarkan dari nira yang kita peroleh dari gilingan per sampel, per lori atau per truknya. Sedangkan kalau core sampler ini sebelum kita giling, jadi masih di pos validasi di depan sebelum masuk emplasemen pabrik gula, dia dilakukan analisis core sampler. Ada tipe solid, ada tipe liquid, tergantung alat yang diadopsi di sana. Nah, ini contohnya untuk core sampler ya, atau sebagai sugarcane core analyzer atau core sampler. Kalau di kita 4 pabrik ini sudah menggunakan alat ini. Kenapa kok tidak semuanya? Alatnya cukup mahal untuk investasi ini, sehingga mungkin beberapa pabrik besar aja yang notabene bisa kita adopt menggunakan ini. Yang lain pakai apa? Ya, menggunakan metode NPP online tadi. Jadi yang pakai Grab-nya, kemudian atau PLC, kita dapatkan sampel dari tiap-tiap truk tadi atau tiap-tiap lori. Cuma bedanya tadi, kalau NPP online dia dikerjakan saat tebu itu sudah digiling. Tapi kalau core sampler ini sebelum digiling. Jadi kalau yang warna hijau ini, santan baru, gempol kerep, cukir, ini menggunakan tipe core sampler solid. Sedangkan Ngadirejo sendiri menggunakan tipe core sampler liquid. Perbedaannya itu aja. Jadi kalau liquid itu yang didapat adalah sampelnya itu berupa cairan atau nira. Nira ini yang kemudian kita scan, yang kita baca menggunakan alat NIRS kita, yang notabene akan menggambarkan berapa sih nilai dari kandungan tebu tersebut. Misalkan polnya berapa, Brix-nya berapa. Kalau yang solid, dia langsung baca dari outputnya shredder atau tebu cacahan. Tapi kalau di liquid, cacahan itu masih dilakukan proses pressing lagi untuk mendapatkan niranya. Nah, ini gambaran untuk core sampler liquid. Jadi dari masing-masing truk akan dilakukan pengambilan. Pengambilannya seperti ini. Jadi dibor mungkin kedalaman 1 sampai 1,5 meter. Kemudian sampelnya ini yang akan dicacah menggunakan alat yang namanya shredder. Sampelnya yang dicacah ini kemudian akan dilakukan penimbangan, kira-kira butuh 1 kilo. Dari 1 kilo itu yang kemudian akan dilakukan hydraulic press untuk mendapatkan nira sama ampas keringnya. Ampas keringnya nanti akan ditimbang kembali. Kemudian niranya ini nanti akan dilakukan uji lab di NIRS ini. Dengan NIRS ini akan didapatkan nilai nira peran pertama. Yang dari data ini, baik KNPP maupun NNPP, akan didapatkan nilai rendemen dari tebu yang masuk tadi. Karena sistem di kami sudah terintegrasi, katakan kalau ini truknya siapa, miliknya siapa, ini punya nomor analisa, sehingga kalau ini sudah di barcode keluar, dia akan menggambarkan berapa sih rendemen dari tebu yang dibawa oleh truknya ini. Masing-masing truk jelas beda, tidak mungkin sama. Tergantung dari nilai tebu atau kandungan gula yang dibawa oleh tebu tersebut. Ya, mungkin saya jelaskan rendemen itu. Sebelum, ya mungkin ini lebih dulu harusnya. Rendemen itu ada 3 metode yang diterapkan. Ada Jawa Method yang diterapkan pakai NPP online tadi. Kemudian ada metodenya P3GI, ini yang dipakai di Ngadirejo, yang menggunakan tipe
liquid. Kemudian yang ISSCT itu yang didapat adalah pol tebunya, yang dikorelasikan dengan overall recovery-nya sehingga didapatkan oleh nilai rendemen dari tebu tersebut. Untuk prinsip dari pengambilan sampel baik core solid maupun liquid prinsipnya sama. Yang beda tadi hanya di tahapan hydraulic press ini. Hydraulic press ini dapatkan nira kemudian dibaca oleh NIR. Tapi kalau yang solid baru didapatkan outputnya cylinder ini bisa di scan, dibaca, ketemu rendemennya atau pol tebunya. Oke, saya lanjut ya. Kemudian ada istilahnya teknik analisis produk antara. Kalau tadi kan untuk bahan baku baik yang setelah tebang ataupun sebelum tebang. Kalau sebelum tebang tadi pakai analisa kemasakan, tapi ketika sudah tebang dia pakai analisa rendemen individu. Ya, untuk teknik analisa produk antara, kalau produk antara ini kan dia berada pada bahan proses, mulai dari gilingan sampai dengan gula, sebelum gula kristal atau output produk. Nah, ada analisa nira. Nira ini mulai dari nira gilingan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada nira mentah, ada istilahnya nira jernih, ada nira kotor. Kemudian ada nilai analisa masakan. Kalau masakan tadi ya mulai masakan A, masakan C, masakan D, dan turunannya. Turunannya apa? Ada strop, ada klare. Kemudian ada analisa gula. Gulanya ini juga produk turunan dari masakan tadi. Cuma ini adalah fraksi solidnya. Kalau fraksi liquidnya ada strop maupun klare. Ya, secara umum yang dilakukan di pabrik gula adalah analisa pol dan trik. Kenapa hanya dua ini yang utama? Karena ini akan menunjukkan neraca bahannya, atau mungkin di teknik kimia mungkin tahu ini ada neraca masanya lah, antara input, generasi sama outputnya. Jadi ada neraca komponen, ada neraca overall. Ini yang digunakan. Apakah perhitungan efisiensi gilingan, perhitungan efisiensi boiling house, maupun efisiensi dari pabrik itu juga. Perhitungannya yang mengacu dari pol dan trik. Sedangkan analisa lain ada istilahnya gula reduksi, kadar kapur, kemudian kadar fosfat. Ini untuk mengevaluasi kualitas nira baik turun naiknya sesuai bahan yang masuk ke dalam proses. Jadi kalau saya bilang pol dan trik, di nira ada, masakan ada, di gula juga ada. Dan besarannya nggak sama pada tiap tahapannya. Kemudian untuk analisis produk akhir. Untuk analisis produk akhir atau gula kristal putih, ini ada dua tahapan atau dua metode. Ada yang metode lab, ini yang mengacu SSCT ataupun SNI. Ada yang real time. Kalau real time misalkan ini hanya khusus untuk analisa warna larutan. Kalau metode lab ini sampel kita ambil, kemudian kita bawa ke lab, baru dianalisa. Tapi kalau real time ini sudah langsung kita baca menggunakan alat yang namanya super color detector. Jadi yang SSCT tadi ya, atau metode SNI, sampel gula kristal putih diambil secara periodik, misalkan 1 jam sekali, tergantung dari tingkat urgensi masing-masing pabrik. Mungkin pabrik yang sudah settle perlu 2 jam sekali juga bisa, ada juga yang 1 jam sekali. Kemudian petugas tenaga khusus memastikan
kualitas itu produk sesuai standar nasional Indonesia. Parameternya apa? Parameternya mengacu SNI gula kristal putih. Kalau di gula kristal putih itu mengacu di SNI 3140 3.2010 sama dengan 2011. Yang dilakukan di pabrik gula itu ada beberapa. Yang lainnya kita tidak support di peralatan. Jadi mungkin secara periodik juga kita kirimkan ke P3G Pasuruan. Yang dilakukan di pabrik gula diantaranya adalah asapol, kemudian kadar air, pada jenis butir, dan ikumsa atau warna larutan. Tadi saya sebut terkait real time analysis, ini khusus untuk analisa ikumsa. Jadi kalau analisa GKP menggunakan sugar color detector, itu dia bisa didesain beberapa detik langsung baca. Katakan gula yang melewati outputnya vibrating screen, dia akan kebaca berapa ikumsanya, misalkan 200, 250, 150, dan sebagainya. Tergantung gula yang dibaca oleh sensor alat ini. Biasanya dilakukan kalibrasi di awal oleh lembaga yang kompeten. Dan berikutnya bisa dilakukan kalibrasi ulang oleh pihak BK sendiri dengan membandingkan hasil bacanya dengan lab maupun yang dibaca oleh alat ini pada sampel yang sama. Jadi notabene sugar color detector hanya untuk pembacaan cepat pada khususnya parameter warna larutan gula atau ikumsa. Ya, mungkin itu gambaran terkait analisis produk bahan baku tebu, kemudian produk antara maupun di produk akhir. Mungkin itu Pak Hanif, barangkali ada yang perlu ditanyakan, seandainya bisa saya jawab ya saya jawab, seandainya belum bisa ya nanti kita sampaikan lewat Pak Hanif. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyani atas materi untuk sesi kedua. Silakan adik-adik, ada pertanyaan bisa disampaikan langsung melalui chat room maupun bisa melalui bertanya langsung ya dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Mbak Dina. Mbak Dina apa Bu Dina ini? Oke, silakan. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Dina, mahasiswi semester 5. Pertanyaan saya, tadi kan ada analisis yang dilakukan secara berkala pada proses pembuatan gula dan produk jadi gula. Nah, itu jika ada produk yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, bagaimana ya Pak? Terima kasih Mbak Dina. Jadi simbol untuk proses analisis tadi kan jelas parameternya juga ada. Di SNI 3140 kan sudah ada. Seandainya itu keluar dari spek, ya otomatis kita lakukan reject. Ya dilakukan pengecekan ulang atau dalam artian mungkin tahap pertamanya enggak dicek langsung, cek ulang dulu. Apakah hanya sampel itu aja atau banyak sampel yang lainnya. Misalnya kita sampling dari 10 samplingan itu enggak layak, ya udah sekian sampel ini kita reject. Misalnya pada sampel berikutnya layak, ya udah kita lanjut sebagai layak produksi. Sehingga yang reject itu ya khusus tadi yang kita tengarai tadi. Dan biasanya di kita juga ada petugas yang standby memonitor kualitas produk gula tersebut. Dia akan bandingkan sampelnya dengan sampel dari P3GI. Standar lah, gula standar. Misalkan standar 100 ikumsa, standar 200, standar 300. Hingga kalau warnanya di antara itu, dia masih masuk. Tapi kalau sudah di atasnya 300, ya otomatis dia akan mendekati reject. Nggak perlu cek lapangan atau cek di laboratorium. Dan biasanya nggak jauh beda visualnya dengan labnya.
Mungkin itu Mbak Dina. Oke, dari Dina silakan, ada feedback. Ada Pak. Kalau Yuk, silakan. kalau misalnya di tengah-tengah proses gitu, mestinya apa dihentikan apa bagaimana ya Pak? Yang dihentikan itu proses produksi akhir ya, bukan proses gilingnya. Jadi proses giling masih jalan terus. Proses itu yang menghasilkan gula, yang finalnya kan di pengemasan. Jadi antara putaran dan pengemasan. Jadi stasiun putaran dan mungkin stasiun masakan lah. Misalkan dalam atau diketahui dari depan sudah bermasalah. Mungkin dari pemurnian sudah tahu ada proses di pemurnian yang tidak sesuai dengan SOP. Sehingga masakannya bisa jadi pliket, sehingga warnanya agak coklat. Di masakan sudah kelihatan. Sehingga di sana mungkin satu palung atau satu receiver dari masakan A, misalkan dari palung nomor sekian atau pan nomor sekian, diketahui. Sehingga itu harus dihabiskan dan nanti di-recheck semuanya. Itu kalau sudah diketahui di awal. Tapi kalau tahunya hanya spot-spot, mungkin hanya kendala di di putaran, berarti hanya putaran aja yang perlu dicek ulang. Jadi yang dihentikan bukan pabriknya, pabrik tetap giling, operasi normal. Dia kan punya sistem batch untuk masakan. Jadi kan nggak continue. Kalau gilingan sampai dengan penguapan memang continue, tetapi untuk masakan ke belakang dia menggunakan sistem batch. Sehingga kalau dia batch otomatis bisa ditahan di bahan lainnya, nggak langsung ke bahan yang akan diturunkan tadi. Mungkin itu gambarannya Mbak Dina. Ya baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Oke. Bapak, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Fauzan. Kalibrasi alat dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Siapakah yang dimaksud dengan pihak yang berkompeten, Bapak? Oke, Pak Fauzan tadi ya, Mas Fauzan. Istilah kompeten itu dia punya sertifikasi. Ada yang istilahnya KAN atau Komite Akreditasi Nasional. Jadi ada lembaga yang notabene dia punya sertifikasi di sana. Misalkan P3GI, dia punya sertifikasi untuk kalibrasi apa alatnya. Kalau IKUMSA, dia bisa. Mungkin di lembaga lain juga ada yang bisa. Itu baru kita pilih mana yang cocok untuk kita dalam artian baik harga maupun pelayanan yang secepat mungkin. Mungkin itu gambarannya Pak Fauzan tadi ya. Oke, dari Fauzan ada feedback? Sudah clear Fauzan? Terima kasih. Silakan adik-adik, ada waktu 5 menit sebelum kita break. Nah ini Pak, dari Rahmi. Tadi ada istilah-istilah seperti NNPP, KNPP, pol tebu, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak, soalnya ini saya baru mendengar istilah-istilah seperti itu. Mungkin juga ada semacam tadi BJB, IKUMSA. Ini ada beberapa adik-adik yang masih belum familiar Bapak dengan istilah-istilah tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau istilahnya pol tebu ya, pol tebu itu ibaratnya pendekatan dari sukros yang ada di dalam batang tebu. Pada pol tebu. Di tebu tadi kan ada istilahnya kadar padatan terlarut. Ya, padatan terlarut itu seperti apa? Ya contohnya ada unsur Brix, ada Brix itu adalah padatan terlarut. Jadi disebut padatan terlarut ada glukos, ada fruktos, ada sukros maupun zat lainnya. Jadi kalau disebut pol tebu ya nilainya itu adalah bagian dari Brix. Kalau kita melihat 100%-nya Brix berapa polnya, ya polnya di dalamnya 100 itu. Kalau secara persentis. Misalkan kalau breaknya 17% dari batang tebu, berapa polnya? Polnya ya di bawahnya 17. Bisa jadi polnya mungkin 10, polnya 12. Semakin tinggi pol tebu ini, berarti kualitas tebunya makin bagus. Potensi dia menjadi gula makin tinggi. Ada istilah apa tadi? NPP, nilai nira peran pertama. Ini ada rumusannya. Mungkin saya jawab di sini. Kalau nanti perlu
saya jawab lewat chat lainnya atau WA mungkin lihat Pak Adit, tidak apa-apa. Jadi secara umum ada pol tebu yang menggambarkan berapa sih kandungan gula yang ada di batang tebu tersebut. Itu yang akan bisa kita raih menjadi gula atau sukrose yang bisa dikristalkan. Itu pol tebu. Jadi kalau ngomong BJB besar jenis butir, itu prosesnya ada tahapan-tahapannya. Berapa sih BJB-nya? Kok ketemu hasilnya 1, dari mana Pak? 1 mili itu. Ya 1 mili ada beberapa fraksi di semacam shift shakernya atau ayaannya. Ini BJB kan untuk gula ya biasanya. Mungkin di produk granul lain seperti pupuk juga ada istilah BJB. Jadi kalau BJB itu bisa untuk pasir dan sebagainya. Mengetahui berapa sih ukuran efektif dari satu sampel tersebut, misalnya satu sampel 100 gram, berapa average-nya. Jadi mungkin ada fraksinya yang 1,2 mili, ada yang di atasnya. Itu ada fraksinya berapa gram dari sampel yang kita lakukan uji coba tadi. Ada juga yang di bawahnya lagi, itu berapa. Mungkin saya lihat gambarnya dulu di SNI dulu, bentar saya tampilkan. Jadi kalau ingin tahu terkait SNI gula bisa didownload tadi di BSNI 3140. Itu mungkin lengkap bisa dibaca di sana. Ya mungkin saya tampilkan dulu biar nggak bingung terkait pertanyaan tadi. Ya, ini mungkin gambaran terkait BJB tadi ya. Kalau di gula, ini yang kita kenal fraksi-fraksi. Masing-masing ayaan itu ada ukurannya. Nah, jadi yang fraksi pertama itu ada ukuran 12 mes. Fraksi kedua ada 16 mes, fraksi ketiga ada 20 mes, keempat 30 mes, kelima ada 50 mes. Yang fraksi terakhir itu yang paling bawah. Itu hanya semacam penampung aja. Misal kita ambil 100 gram, ini contoh umum aja ya, 100 gram. Akan didapatkan pada fraksi pertama ini berapa, kedua berapa, ketiga berapa, sampai ke 6 ini. Nah ini kan punya faktor untuk saringan beratnya 2 sekian. Sehingga dari sini didapatkan perhitungan yang akan menentukan berapa sih BJB dari sampel yang kita uji tadi. Sehingga didapatkan misalkan 1,0 atau 1,2. Itu gambarannya terkait BJB. Kalau yang IKUMSA tadi Bapak? Ya, untuk IKUMSA itu kan satuan atau istilahnya bisa sebagai apa ya, lembaga internasional. Cuma yang sering kita dengar IKUMSA itu apa? Itu adalah warna dari larutan gula. Jadi gula itu didapatkan nilai warnanya itu mengacu pada pengujian yang dilarutkan dulu, bukan langsung dari kristal gula kristal putih itu dibaca. Cuma yang kita punya alat 2 tadi, ada yang super color detector, dia kan bisa baca kristal langsung ini karena pembacaan cepat. Jadi dia bisa baca berdasarkan database yang sudah ada. Tapi kalau yang versi lab itu kenapa kok dapatnya agak lama? Karena tahapannya lama tadi, nggak langsung serta-merta ketemu angkanya itu enggak. Ada tahapan-tahapan yang mungkin di BSNI juga ada. Terima kasih Pak Yani. Ini satu pertanyaan terakhir mungkin Pak sebelum kita break. Tadi ada istilah NPP online.
kenapa ada online-nya itu, kenapa Pak di situ? Padahal kan mengambil sampelnya kan setelah digiling ya, dari hasil penggilingan. Kenapa kok ada istilah online di situ? Ya, saya sebut online karena ketika dia dianalisa langsung keluar angkanya rendemennya. Kalau analisanya kan hanya ketemu mungkin Paul Briggs-nya berapa, tetapi ini akan terwujud katakan kendaraan ini atau nomor SPTA-nya ini adalah rendemennya sekian. Dia langsung terbaca oleh sistem yang di kita ada SAP misalnya. Jadi sistemnya itu terintegrasi mulai dari tebu masuk sampai jadi dia akan bagi hasil miliknya petani, katakan oh ini miliknya petani sekian, rendemennya sekian. Katakan Pak Hani punya tebu ini misalkan, tebunya ada dikirim ke Pekingan Gerejo sejumlah misalkan ada 3 rit, yang pertama 60 kintal, yang kedua 70 kintal, yang ketiga ada 100 kintal. Di sana akan didapatkan, oh ini yang pertama tadi nomornya sekian, 10 sekian 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 sekian. Nah, di NPP online ini akan dibaca dari validasi dia masuk, kemudian ada antrian masuk di penggilingan, kemudian didapatkan analisanya, triknya sekian, poinnya sekian, dia langsung masuk sistem di kita, istilahnya ada NPP online tadi. Dari NPP online ini yang kemudian masuk integrasinya ke SAP tadi. Jadi kalau baca, oh tebunya Pak Hanif yang pertama itu rendemennya 8, yang kedua itu 8,1, yang ketiga mungkin 9, dan seterusnya. Jadi gambarnya itu, kenapa kalau disebut online? Karena ya real time itu akan menggambarkan seandainya bisa di model SMS online pun bisa, cuma belum ke arah sana. Jadi masih sebatas ini masuk ke sistem dan notabene bisa dibaca atau diakses oleh BOM atau Board of Director atau Board of Management maupun pihak-pihak yang berkepentingan di sana. Mungkin itu gambarannya. Oke. Dari penanya ada feedback? Pak Yuna? Oke, jika tidak ada, Bapak ini masih sisa 1 materi lagi ya? Ya, silakan kalau nanti setelah break dulu monggo. Oke. Kira-kira jam berapa? Ya, ini nanti akan kita break terlebih dahulu, Bapak, untuk sekitar 15 menit untuk melakukan ibadah sholat asar. Jadi nanti mungkin sekitar 15.20 kita kembali ke Zoom, seperti itu. Baik, Pak Hanif, siap. Oke, terima kasih Pak Yani. Yes, Monggo bisa beribadah istirahat terlebih dahulu. Oke, adik-adik silakan untuk sholat terlebih dahulu ya, sholat asar. Nanti kita kembali di room ini pukul 15.20 untuk sesi ketiga. Sudah kembali ke Zoom semua ini? Oke, baik. Monggo Pak Yani bisa dilanjutkan untuk materi di sesi ketiga ini. Oke, terima kasih Pak Hanif, Bapak dan Ibu semuanya atau adik-adik semuanya. Mungkin yang sesi terakhir ini tidak terlalu banyak. Ya. Jadi yang saya tampilkan mungkin tadi sudah dibahas di depan. Mungkin saya share screen aja. Ya, untuk parameter penjaminan mutu, ya, itu kita mengadopsi dari SNI 3140.3.2010 Amandemen 2011 serta manajemen ISO 91 tahun 2015. Di prinsipnya kalau di parameter SNI, parameter utama ya ini aja. Kalau yang sekarang ada SNI 343 2015 atau 2020, itu mungkin belum kita terapkan mengingat mungkin peralatan ataupun standar analisanya yang sedikit berbeda dengan SNI 2010 ini. Jadi yang masih kita adopsi ini ada ini. Jadi parameter yang digunakan tadi yang di tabel mungkin beberapa tadi ada BJB tadi ya, ada besar jenis butir 0,8 sampai 1,2. Ini 0,8 ya, sorry ya, bukan 0,08 tapi 0,8 sampai 1,2 mili.
Kemudian ada warna kristal untuk atau color type ya. Ini untuk GKP 1 itu nilainya 4 sampai 7,5. Kemudian GKP 2 7,6 sampai dengan 10. Dengan warna larutan atau IKUMSA unit itu GKP 1 81 sampai 200, sedangkan GKP 2 201 sampai 300. Kadar air untuk GKP 1 maupun 2 sama, yaitu maksimum 0,1%. Kemudian derajat polnya untuk GKP 1 itu minimum 99,6, kalau GKP 2 minimum 99,5. Sedangkan kadar SO2 ini maksimum adalah 30 mg per kilogram gula. Jadi yang SO2 ini pasti ada, entah dia menggunakan teknologi sulfitasi ataupun bukan sulfitasi, pasti ada. Tetapi kalau dia menggunakan teknologi fosfatasi ataupun karbonatasi, nilainya SO2 atau belerang yang ada dalam gula itu cenderung lebih kecil. Mungkin hanya 0, sekian atau mungkin hanya 1. Tetapi kalau dia menggunakan teknologi sulfitasi atau gas SO2 sebagai reaktannya, dia akan menghasilkan range ya di bawahnya ini, mungkin kisaran 20 atau 18 antara itu. Tapi parameter maksimumnya adalah di angka 30. Kemudian ada abu conductivity GKP 1 maupun 2 ya maksimal 0,1. Kemudian logam, ini ada timbal, tembaga sama arsen. Timbal maksimal 2, tembaga maksimal 2, arsen maksimal 1. Untuk yang parameter SO2, abu sama logam, ini notabene nggak bisa kita lakukan sendiri. Ini yang kita lakukan dengan pihak eksternal. Sebagai contoh ada B3GI. Tapi kalau yang IKUMSA, warna kristal, BCB, kadar air, POL, ini masih bisa kita lakukan di PG. Tapi kalau warna kristal atau color type yang ada, mungkin kita hanya di gempol kerep, yang lain masih 4 aja. IKUMSA, BCB, kadar air, sama POL. Jadi tahapannya untuk menjamin mutu tadi. Di awal tadi sudah kita jelaskan adanya analisa kemasakan ya. Kapan itu tebu boleh ditebang, kapan itu tebu menunggu supaya dia tebangnya nanti. Maksudnya ditunda itu dalam artian menunggu optimumnya atau nilai kemasakannya itu siap, koefisien daya tahannya masih ada, sehingga potensi rendemen yang akan diraih itu bisa terkendali bagus. Kemudian setelah tebang itu ada pengecekan di pos masuk atau validasi. Jadi kalau ini mungkin yang tidak pakai core sampler, dia mungkin ada proses giring di sana. Giring contoh di bricks, berapa sih bricks dari masing-masing tebu di tiap truk yang masuk emplasemen pabrik. Kemudian saat giling ada pengecekan seperti halnya yang di core sampler, tahu pol tebunya berapa. Kalau pol tebunya potensi tinggi semuanya, otomatis recovery dari gula dari tebu tersebut juga makin tinggi. Jadi randomnya bisa ikut tinggi juga. Selain itu kalau ada pengecekan bahan antara tadi, seperti hanya mulai dari nira gilingan 1 sampai gilingan 5, nira mentah sampai dengan nira kental, sampai bahan itu jadi masakan ataupun turunannya masakan ataupun gula, itu ada tahapan analisanya. Tujuannya itu tadi mengetahui perubahan kualitas pada setiap tahapan. Kemudian saat pengeluaran gula dari pabrik ada pengecekan, katakan pengambilan sampel tiap truknya, misalkan satu truk itu ada pengambilan satu sampel, dicek kondisi fisiknya seperti apa, dengan standar jauh apa sama. Kan kita ada mungkin 3 standar ya, standar IKUMSA 100, standar IKUMSA 200, dan standar 300. Karena maksimumnya kan di 300. Sehingga saat pengeluaran pun bisa dikontrol, katakan
atau dipastikan gula yang keluar pun masih layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Walaupun sebenarnya kalaupun ikumsanya di atas 300 pun secara kesehatan tidak ngefek, cuma ini kan terkait standar nasional yang dapat untuk kualitas. Ya, mungkin itu Pak Hanif, nggak banyak saya sampaikan untuk sesi terakhir ini. Jadi kalau kita flashback tadi mulai dari proses produksinya atau ibaratnya sebelum itu jadi ditebang, itu kita lakukan sampling, analisa, kemasakan. Kemudian kalau peta itu sudah layak, baru kita set ditebang atau di pola tebangnya nanti oleh bagian TMA, dia akan memastikan oh ini sudah dapat rekom oleh QA sehingga bisa dieksekusi untuk proses tebangnya. Kemudian baru masuk di pintu masuk ada cost sampler, ada gilingan contoh dan sebagainya. Itu untuk validasi memastikan tebunya itu tetap sesuai yang kita harapkan. Walaupun tidak atau pada akhir ini tidak ada istilahnya penolakan bahan baku tebu di kita ya. Belum lagi nanti kalau kedepannya dengan persaingan yang beda lagi, mungkin juga kita bisa menerapkan. Cuma pada saat ini semacam reward dan punishment-nya, misalkan kalau jelek, mungkin jatahnya dikurangi. Katakan pengirimnya siapa. Jadi kalau posisi sudah giling masuk tebu ya udah kita masukkan dan nanti digiling hasilnya ya sesuai yang didapat di cost sampler tadi. Itu gambarannya untuk proses di pabrik gula yang mungkin Bapak dan Ibu atau adik semuanya belum istilahnya magang di pabrik gula, tapi sebenarnya bisa kalau mau magang waktunya kira-kira ya saat giling. Itu akan lebih efektif ketika misalkan di bulan Mei sampai di kisaran bulan Oktober. Itu Pak Hanif, jadi gambarannya seandainya adik-adik dari UMM ini mau melaksanakan magang atau kuliah lapang paling sekitar 1 bulan. Kira-kira berbulan yang dipelajari ya itu aja kira-kira. Dari segi proses bisnisnya. Cuma kalau dari proses perairan BPT-nya itu strateginya beda lagi. Jadi gambaran umum saya kira itu Pak Hanif. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Yani atas presentasi yang terakhir ini tadi. Silakan adik-adik ada pertanyaan terkait dengan penjaminan mutu dari gula yang diproduksi. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan yang masuk, mungkin saya ada yang penasaran Pak Yani Ya, Pak. dalam proses produksi gula ini kan artinya kan kualitas tebu dari petani ini kan sangat memegang peran vital ya, tidak bisa kita nomor 2-kan, justru mungkin ini jadi kriteria utama karena kalau terkait dengan teknologi mungkin tidak mengalami banyak perubahan ya, perubahan dalam artian mesin yang digunakan atau mungkin terkait dengan efisiensi dan semacamnya dari beberapa tahun-tahun yang sudah berlalu. Tapi kan inovasi lebih banyak ada pada bagaimana agar petani ini nanti bisa menghasilkan tebu yang berkualitas nih. Seperti itu kan justru malah ada di budidayanya yang harus digenjot banyak ya agar nanti tebunya bisa bagus. Kira-kira apa yang paling sulit ketika kita berusaha berkomunikasi dengan petani agar mereka bisa menaikkan kualitas dari tebunya, kira-kira Pak Yani begitu? Ya, kalau dari PG ke petani itu biasanya kan kendalanya di keuangan yang utama itu. Cuma kadang juga tidak mutlak sih. Kita sebenarnya kan sudah ada semacam kredit untuk petani yang kita salurkan lewat lembaga keuangan, katakan perbankan ataupun lewat KUR dan sebagainya ataupun PKBL. Jadi ibaratnya petani itu diberikan pinjaman melalui perusahaan atau pabrik gula atau PT PN 10 yang bisa pinjam atau dapat rekomendasi dari pabrik gula. Jadi kalau ngomong kesulitannya, ya dengan persaingan dengan pabrik swasta yang saat ini sangat getol, mungkin kalau di kita itu ada di luar PTP 10 kan banyak yang mungkin mulai bermunculan. Ya sebenarnya dengan bermunculannya
pabrik gula baru, harapannya semakin banyak tanaman tebu atau semakin meningkat semacam minat petani untuk menanam tebu. Jadi notabene memang yang jenengan sampaikan tadi benar. Kita itu dominan mungkin 9% adalah tebu rakyat. Hanya mungkin 10% yang menjadi tebu kita atau tebu yang dikelola langsung oleh perusahaan atau PG. Karena kan kita mungkin hanya punya HGU berapa ribu hektar. Tapi yang sekian puluh ribu hektar adalah tebu rakyat. Ketika petani tercederai dalam artian pembayaran nggak lancar, walaupun itu nggak mutlak dari pabrik gula, karena itu kan ada semacam lembaga petani, ada APTR, ada KPTR, yang mengelola ibaratnya gula hasil petani dalam lembaganya dia. Dia yang melelang hasilnya, cuma biasanya menunggu harga bagus, sehingga ini yang menyebabkan pendapatan petani itu tertunda. Yang harusnya mungkin 10 harian bisa cair dapat hasil untuk operasional tebang ataupun panen berikutnya, dia harus tertunda, mungkin bisa 1 bulan, bisa mungkin 60 hari, bisa lebih dari itu. Jadi sebenarnya kalau yang dikelola di pabrik gula, sistem bagi hasil, itu hasil yang kita peroleh dan sudah kita bagi hasilkan, itu notabene bisa dilelang oleh petani itu sendiri melalui lembaganya atau koperasi-koperasinya. Jadi sisanya kan menjadi milik pabrik gula karena bagi hasil tadi. Beda lagi kalau sebetulnya beli tebu. Kalau beli tebu ya kita yang langsung bayar ke petani. Mungkin itu Pak Adip. Tapi di kondisi sekarang ini lebih sering yang beli tebu atau yang apa Pak? Kita memberikan gula kasarannya ya ke petaninya untuk dijual melalui lembaganya masing-masing. Ya kalau dari pabrik gula sebenarnya lebih enak di bagi hasil. Cuma tidak enaknya tadi ketika ada pasien dari lembaga yang melakukan lelang, itu yang menjadi penghambat bagi pabrik gula, khususnya petani untuk mengirim tebunya kembali ke kita. Karena sudah semacam tercederai, terluka lah. Ibaratnya mau mengirim ke pabrik gula, hasilnya nanti atau bagi hasilnya nanti nggak segera terbayarkan. Jadi Kalau masih banyak yang pembelian tebu dan SPH. Kalau bagi pabrik gula ya mungkin lebih dominan ke SPH. Karena dia nggak ada semacam perlu cairan segera untuk dropping pembayaran ke petani. Tapi kalau dia dilelang, yang jadi masalah tadi pabrik gulanya tidak segera dapat kiriman tebu lagi. Kalau itu terkendala di lelangnya atau pembayaran melalui lelang tadi. Oke. Adik-adik ada pertanyaan? Matur suwun Pak Yani atas jawabannya barusan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Silakan, ada pertanyaan adik-adik? Mungkin ini di luar topik terkait penjaminan gitu Pak. Artinya kalau untuk pembangkit tenaga yang digunakan di pabrik gula sendiri seperti apa Pak ya? Apakah itu istilahnya ada semacam pembangkit tenaga sendiri mungkin yang ada di pabrik gula tersebut atau ambil listrik dari PLN misalkan seperti itu? Ya. Jadi untuk pembangkit listriknya itu secara dominan adalah dari pabrik gula. Kita rata-rata kan menggunakan turbin generator atau turbin alternator yang mengkonvert steam menjadi listrik. Nah, steamnya tadi kan diproduksi oleh boiler yang notabene dia menggunakan ampas sebagai bahan bakarnya. Jadi kalau dia menggunakan PLN mungkin relatif sedikit melihat situasi dan kondisi. Tapi kalau misalkan dia giling kontinu, nggak ada kendala di lain hal, dia akan menggunakan turbin yang dia punya sendiri. Intinya pabrik gula kalau pada musim giling dia tuh mandiri, tidak mengandalkan dari
PLN. Walaupun PLN tersedia, bisa dipakai sewaktu-waktu. Mungkin pada start awal dia pakai PLN sama diesel yang dipunya sendiri. Rata-rata pabrik gula ada, jadi ada diesel yang pakai bahan bakar solar, kemudian dia pakai sebagian listrik dari PLN untuk membangkitkan pertama, untuk menggerakkan alat-alat di boiler. Setelah itu jalan, baru digerakkan untuk menggerakkan turbin alteratornya, sehingga nanti diesel ataupun PLN bisa lepas formasi dari pabrik. Mungkin itu Pak Alif. Oke. Kalau di Ngadirejo sendiri itu gula yang dihasilkan gula kristal putih saja atau ada produk yang lain, Bapak? Jadi produk utama tetap gula kristal putih. Kalau by produk itu ya rata-rata ya tetes itu atau final molasses. Itu kan juga punya nilai rupiah. Ada yang perusahaan yang convert tetes itu menjadi etanol. Mungkin yang kita punya tadi di Enero yang kapan dari stop operasi. Cuma mungkin ada juga yang ngolah jadi semacam MSG dan lain sebagainya. Jadi produknya sebenarnya sudah layak, walaupun harganya memang ada selisih antara gula dengan tetes. Kalau gula kan mungkin sampai 10 ribuan, tapi kalau tetes mungkin kisaran 2.500-an. Tapi artinya tetesnya dari PG Ngadirejo masih dijual Pak? Artinya masih dipasarkan gitu nggih? Tetap dipasarkan, cuma sistemnya kan kita menggunakan lelang. Nah, biasanya peminatnya dari mana saja Pak itu Pak untuk tetesnya Pak? Ya tetes itu kan ada pabrik etanol, ada mungkin di Malang itu kan ada, atau Molindo ya. Nggih. Satunya mungkin ada Sasa di Probolinggo, ada Ajinomoto di Mojokerto itu juga ada Miwon dan sebagainya. Ada Jeddah mungkin ada yang menggunakan bahan baku itu juga. Jadi notabene semua pabrik yang menggunakan bahan baku tetes bisa mengambil tetes atau penanaman dari pabrik gula. Entah subnya itu lewat PG Ngadirejo, Gempol Kerep atau PG lainnya. Cuma sistemnya kan tadi kan lewat pembeli. Pembeli itu yang nanti akan dia atau tradernya itu akan mengirimkan ke masing-masing perusahaan yang membutuhkan tadi. Oke. Atas nuwun Pak Yani. Oke, silakan Adik. Ada pertanyaan? Oke. Jika tidak ada, kuliah pada sore hari ini bisa kita akhiri sampai sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus dan Pak Yani yang telah meluangkan waktunya berbagi ilmu mengenai produksi dan penjaminan mutu pada gula, ya, gula yang dihasilkan di industri saat ini. Saya mewakili segenap tim dosen dan panitia penyelenggara mengucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan di dalam penyelenggaraan acara ini. Ngapunten sangat Pak Yani atas keterbatasan yang ada, dan kami sangat bersyukur dapat menghadirkan jenengan-jenengan ini di forum ini sehingga dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada adik-adik yang spesifik itu terkait dengan sugar manufacturing, seperti itu. Mungkin terakhir ini ada simbolis Bapak penyerahan sertifikat dari panitia. Saya share screen terlebih dahulu.
Oke, berikut terima kasih Pak Agus telah meluangkan waktu. Ini sertifikatnya akan kami kirimkan ke instansi melalui Pak Yani, matur suwun. Kemudian berikutnya untuk Pak Yani. Sudah didokumentasikan panitia? Oke, sudah. Sudah, Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus, Pak Yani telah meluangkan waktu. Dengan demikian untuk kegiatan kuliah pakar pada sore hari ini kami cukupkan sampai di sini. Atur susangan Bapak. Terima kasih sekali. Mohon maaf sebelumnya Pak. Bapak dan rekan-rekan semuanya, barangkali ada salah dalam pengucapan atau salah dalam penyampaian. Seandainya ada perlu yang didiskusikan kembali, bisa lewat Pak Hanif. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa WA langsung juga tidak apa-apa. Nomor saya sudah ada di Pak Hanif. Jadi notabene kita terbuka dalam hal sharing knowledge ini. Yang mungkin kami jarang sih ibaratnya sharing knowledge ke lembaga. Sebenarnya saya sungkan sekali Pak Hanif, bukan ahlinya sebenarnya. Waktu saya diundang di kampus sendiri, sebenarnya saya angkat tangan. Mohon jangan saya sungkan, terus terang. Ini dengan terpaksa ya ditugasi bapaknya ya berangkat itu. Jadi mohon maaf, mungkin Pak Agus juga sudah off di acara ini, beliaunya sudah undur dulu, mungkin ada tugas yang lainnya. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk sharing saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kekurangan itu murni dari kami, jika ada lebihnya itu murni dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani. Mohon izin, ini saya menutup forum pada sore hari ini. Monggo jika ada keperluan lain bisa live grup. Kami persilakan. Saya izin Bapak dan Ibu semuanya dan nanti adik atau rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, absensi telah di-share di grup chat, ya. Silakan mengisi kehadiran di situ. Kemudian terkait dengan penugasan. Mohon maaf Pak, suaranya ketemu. Kemudian terkait dengan penugasan untuk kuliah pakar sore hari ini mengenai produksi dan penjaminan mutu pada gula ya di industri gula, nanti akan disampaikan secara langsung di grup MK yang terkait ya oleh Pak Damat. Jika memang ada, nanti akan disampaikan secara langsung oleh beliau ya. Seperti itu. Saya dari sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah adik-adik sediakan. Semoga ini bisa memberikan tambahan ilmu sekaligus menjadi semacam inspirasi ya jika nantinya ketika tiba waktunya adik-adik menjalankan praktek kerja lapang, mungkin yang tertarik dengan industri gula bisa mengajukan PKL ya di pabrik-pabrik gula yang itu berada di naungan PTPN 10 ya, di PTPN 10, dan kebetulan dari program studi memiliki kerjasama ya secara resmi dengan PTPN 10 ya. Silakan, tadi ada berbagai macam pabrik gula yang ada di naungan PTPN 10 ya. Barangkali ada yang tempat tinggalnya dekat dengan pabrik gula tersebut ya. Memungkinkan sekali untuk bisa magang atau PKL di sana. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.